Udah kelihatan ya screen saya? Sudah, Pak. Ya. Ada kayaknya. Suara di buku. Minggu kemarin kita udah membahas sepintas tentang basicnya neural network. Nah, kayaknya saya mau matikan itu saya aja deh. Screen apa kamera saya karena internet saya agak kurang bagus tadi. Oke. Minggu kemarin kita udah bahas ya artificial neural network. Jadi pada dasarnya kalau saya boleh bilang ANN, artificial neural network, itu tidak lain dan tidak bukan sebenarnya tekniknya mirip-mirip juga sama ray tracing. Jadi filosofinya kita hanya sekedar fitting persamaan dengan data yang ada. Kalau untuk kasus linear regresi yang yang kita fit sama data itu adalah persamaan linear kan. Karena keunikan persamaan linear itu kita bisa menyelesaikan masalah linear regresi dengan menggunakan van der Monde matrix. Untuk neural network sebenarnya konsepnya juga mirip-mirip saja dengan linear regression, tapi bedanya kalau linear regression persamaan yang kita gunakan adalah persamaan linear seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam bentuk network, persamaan linear itu kita gambarkan dalam bentuk network, networknya akan seperti ini. Itu kasus untuk linear regression. Tapi untuk kasus neural network, untuk satu node networknya agak sedikit berbeda karena di titik terakhir dari node ini kita tambahkan dengan persamaan linear, persamaan non-linear. Dan persamaan non-linear yang umum digunakan adalah persamaan sigmoid seperti ini. Apa kelebihan apa keuntungannya dengan menambahkan persamaan sigmoid? Minggu kemarin saya sudah singgung sedikit dengan menambahkan persamaan sigmoid, kita menambah derajat fleksibilitas persamaan itu untuk bisa meregresi data yang ada. Kalau data yang ada masih data yang linear, yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan linear regression, kita tetap masih bisa menyelesaikan dengan artificial neural network dengan batasan data yang tersebar berada di rentang area linear dari sigmoid tersebut. Ya. Selama data yang tersebar di antara area ini, kita masih bisa fitting data tersebut dengan persamaan yang mengandung sigmoid. Tapi kelebihan dengan menggunakan sigmoid di sini adalah kita bisa menangkap data yang lebih kompleks bentuknya, nggak hanya linear, nggak harus kuadratik, nggak harus order 3, order 4, tapi bisa lebih kompleks sepanjang kita menambahkan node pada network kita. Jadi yang tadinya cuma satu node, kita tambah 2 node, kita bisa nangkap bentuk seperti itu. Kalau kita mau nangkap bentuk yang lebih kompleks, barangkali kita perlu 4 node seperti ini. Dan ketika kita akan menangkap bentuk yang sangat-sangat kompleks, pada dasarnya neural network tentunya bisa hanya dengan menambahkan nodes menjadi lebih banyak nodes di network kita. Karena setiap fungsi dalam setiap data, setiap bentuk data kayak gini, di setiap penggalan data kita selalu bisa menangkap bentuknya seperti bentuk sigmoid. Jadi hanya menggabungkan
banyak sigmoid, kita bisa menangkap bentuk sinyal, bentuk bentuk distribusi data. Jadi intinya sekali lagi neural network itu node yang sederhana tadi. Dalam satu node itu mengandung persamaan linear seperti biasa, tapi ditambahkan sigmoid function di situ untuk menambahkan derajat fleksibilitas dari fungsinya. Kemudian dengan menggabungkan node-node yang berbeda, kita bisa membentuk sebuah network yang lebih kompleks untuk menangkap sinyal yang semakin kompleks. Seperti yang ada di slide ini. Ya. Tapi ini ilustrasi kalau misalnya kita punya satu input dan satu output. Jadi di sini dalam bentuk networknya kita punya satu input X dan satu output Y untuk menangkap bentuk kompleks fungsi ini. Bagaimana kalau kita linear regression? Kalau ada kasus seperti itu ya sama. Kita tinggal menggabungkan node yang berbeda-beda secara paralel di sini. Sehingga kita bisa punya banyak input dalam satu network. Okay. Sekali lagi, fungsi linear yang ditambahkan pada node tadi, sejauh ini saya menyebutkan selalu memberi ilustrasi sigmoid function. Fungsi linear kalau di neural network itu, fungsi non linear di neural network itu biasanya disebut istilahnya adalah activation function ya. Jadi kalau saya menyebut activation function, yang saya maksud adalah fungsi non-linear dalam satu node pada neural network. Sejauh ini saya selalu mengilustrasikan sigmoid function untuk activation function-nya, tapi sebenarnya tidak terbatas pada sigmoid function saja. Kita bisa pakai fungsi-fungsi yang lainnya, kalau mau bisa pakai fungsi Heaviside, bisa pakai fungsi tangential, bisa pakai fungsi yang lain-lain, itu terserah. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah yang paling mudah dan paling umum. Yang paling umum kita lakukan dan paling mudah kita gunakan adalah sigmoid function. Kenapa saya selalu menyebut sigmoid untuk activation function? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman, Pak. Belum ada, Pak. Saya ambil kopi saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan memberikan ilustrasi aplikasi neural network ini. Oke, sebelum saya pindah ke ilustrasinya, kalau ketika kita bicara tentang mulai dari linear regression, kemudian kita kemarin bahas tentang Bayesian rules, baik itu naive bias ataupun hidden Markov. Di situ kita lihat ada dua aplikasi yang berbeda. Yang satu aplikasi untuk regresi seperti pada linear regression. Yang satunya lagi aplikasi untuk classification seperti pada naive bias. Naive bias itu kan yang ilustrasi yang saya berikan ketika kita membahas Street Fighter game, itu sebenarnya aplikasi untuk klasifikasi kan. Jadi untuk mengklasifikasikan apakah action keempatnya kick, punch, atau special, itu kan yang kita lakukan ya. Itu ilustrasi klasifikasi. Ada juga ilustrasi regresi seperti pada kasus linear regression atau pada hidden Markov. Hidden Markov saya bilang itu bisa saya kategorikan sebagai aplikasi regresi karena kita mau meramalkan sinyal atau sequences
pada hidden state dengan menggunakan observation state. Jadi saya kategorikan itu sebagai regresi. Jadi pada dasarnya aplikasinya bisa ada dua, klasifikasi atau regresi. Uniknya neural network ini, artificial neural network, dia bisa diaplikasikan di kedua-duanya. Bisa digunakan untuk regresi, juga bisa digunakan untuk klasifikasi. Untuk ilustrasi pertama, saya akan bahas aplikasi artificial neural network untuk kasus klasifikasi. Kasus klasifikasi yang sederhana bisa kita lihat pada logic and function. Paham ya and function itu seperti apa? Jadi ini adalah logic operation. Jadi saya kalau katakan saya punya dua input x1 dan x2 dan n function ini, fungsi n ini akan memberikan output y yang besarannya akan 1 jika input x1 dan x2 kedua-duanya 1. Kalau ada 0 di salah satu inputnya, y-nya akan 0. Makanya kalau x1 1, x2-nya 1, y-nya akan 1. Kalau 1 0, dia bakal 0, 0 1 akan 0, 0 0 akan 0. Jadi dari situ saya bisa lihat ini sebagai kasus klasifikasi, yang mana kalau saya gambarkan sumbu horizontalnya x1, sumbu vertikalnya x1, x2, kalau x1-nya 1, x2-nya 1, nilai y-nya, output-nya akan 1. Saya gambarkan sebagai biru di sini. Sisanya, kalau x1-nya 1 dan x2-nya 0, x1-nya 0, x2-nya 1, atau x1 dan x2 kedua-duanya 0, y-nya, output-nya, semuanya akan 0. Jadi ini kasus klasifikasi. Kita bisa lihat ini sebagai kasus klasifikasi. Dan pendekatan yang paling mudah untuk klasifikasi adalah, karena ini saya punya 4 kasus kan, 4 kasus, yang satu nilainya 1, lokasinya ada di sini, yang 3 lagi nilainya 0, lokasinya ada di sebelah sini nih. Nah ini bisa saya tarik, kalau saya menarik garis ini, kalau saya tarik garis hijau ini, saya menyelesaikan kasus n function ini dengan pendekatan klasifikasi, yang mana garis hijau ini menunjukkan semua titik yang ada di atas garis hijau ini akan menghasilkan nilai 1. Semua titik di bawah garis hijau ini akan menghasilkan nilai 0. Jadi kalau saya bisa memformulasikan persamaan garis hijau ini, saya bisa menyelesaikan n function ini dengan pendekatan klasifikasi. Jadi kalau saya bisa mendefinisikan fungsi garis hijau ini, kemudian saya bisa menyelesaikan kasus n function ini dengan pendekatan klasifikasi dengan statement seperti ini. Kalau titik x1 dan x2-nya ada di atas garis hijau, maka outputnya akan 1. Kalau titik yang dihasilkan oleh x1 dan x2 ada di bawah garis hijau, hasilnya akan 0. Jadi itu pendekatan yang saya lakukan ketika saya menyelesaikan n function. Intinya berarti kalau saya mau menyelesaikan n function ini dengan metode klasifikasi, intinya hanya bagaimana kita menentukan persamaan garis hijau ini. Nah, pendekatan klasifikasi ini sekarang akan saya dekati dengan metode neural network. Sekarang kita lihat node ini, satu network yang sederhana. Node yang atas ini merepresentasikan input x1, node kedua yang bawah adalah input x2. Kemudian tiap-tiap node ini punya weighting factor, ada faktor pemberat, ada koefisiennya.
koefisien X1 adalah 0,5, koefisien X2 juga 0,5. Kemudian saya ada konstan 0, minus 0,75. Sorry. Sehingga output ini, di titik ini, nilai titik ini, kita sebut aja titik ini nilainya Z. Nilai Z ini akan bernilai 0,5 kali X1 tambah 0,5 X2 minus 0,75. Jadi kalau X1-nya 1, X2-nya 1, tinggal saya masukkan saja. Kalau X1-nya 1, X2-nya 1, berarti nilai Z di sini adalah 0,5 tambah 0,5 kurang 0,75, yaitu 0,2. Ini nilai Z-nya. Kemudian nilai fungsi activation function-nya, di sini saya nggak akan menggunakan sigmoid karena saya akan menyederhanakannya menjadi lebih jauh. Saya akan menggunakan signum function. Apa itu signum function? Signum function itu fungsi non-linear sederhana, yang mana kalau inputnya lebih kecil dari 0, output dari activation function itu 0, sementara kalau inputnya lebih besar atau sama dengan 0, outputnya akan bernilai 1. Ya. Hanya fungsi discontinue, non-linear sederhana di situ. Jadi sekarang kita lihat lagi kalau inputnya 1, X1-nya 1, X2-nya 1, tadi kita sudah hitung kan, Z-nya, nilai Z-nya di luar keluaran dari node ini adalah 0,25. Kemudian 0,25 ini saya masukkan ke signum function, 0,25 itu lebih besar dari 0, sehingga output dari signum function Y-nya akan bernilai 1. Begitu juga untuk kasus kedua, kalau X1-nya 1, X2-nya 0, maka nilai Z-nya akan bernilai minus 0,25. Kalau saya masukkan signum function, hasilnya akan 0. Y-nya akan 0. Untuk kasus ketiga dan keempat juga gitu, hasilnya Y-nya akan 0. Jadi, node ini kalau kita lihat nih, outputnya sekarang Y, outputnya Y ini sama dengan output di N function ini. Berarti network sederhana ini bisa menggantikan fungsi N yang saya punya. Jadi ini network sederhana yang mengklasifikasikan output dari N function. Oke? Jadi intinya seperti itu. Intinya sampai titik ini saya mau mengilustrasikan bahwa artificial neural network bisa digunakan untuk kasus klasifikasi. Lebih lanjut lagi, selanjutnya saya akan mencari korelasi korelasi dari network ini dengan korelasi klasifikasi dengan menggunakan garis hijau ini. Sekarang coba kita lihat tadi fungsinya kan fungsi yang menghasilkan Z tadi kan 0,5 kali X1 tambah 0,5 kali X2 minus 0,7. Saya tuliskan lagi di sini 0,5 kali X1 tambah 0,5 kali X2 minus 0,7. Dan kemudian kita masukkan ke signum function, di mana signum function itu mengklasifikasikan untuk Z di atas 0 dan Z di bawah 0. Jadi 0 itu menjadi border pemisah antara output 1 dan output 0. Jadi kemudian Z-nya ini saya ambil nilai 0 di sini. Fungsi Z sama dengan 0 berarti harus merepresentasikan border atau garis pembatasnya. Jadi saya tuliskan di sini 0,5 X1 tambah 0,5 X2 minus 0,7. Kalau saya manipulasi secara matematis persamaan ini, kan saya bisa tuliskan sekarang Z2 sama dengan minus X1 tambah 1,5. Ini saya cuma sekedar pindahkan X1 dan 0,75 ke sebelah kanan, kemudian saya kalikan kedua ruas dengan angka 2, saya akan dapat persamaan. Nah, persamaan ini pada dasarnya adalah persamaan garis linear ini. Jadi, dari sisi lain saya bisa bilang network pada ANN saya ini, artificial neural network saya ini, adalah mencoba merekonstruksi garis pembatas untuk klasifikasi saya.
Jadi neural network, artificial neural network, pada kasus klasifikasi sebenarnya adalah untuk memformulasikan border, memformulasikan pembatas antara klasifikasi yang satu dengan klasifikasi. Jadi intinya di situ. Ini filosofi bagaimana artificial neural network digunakan untuk klasifikasi. Filosofinya adalah artificial neural network akan memformulasikan garis pembatas antara dua atau lebih klasifikasi. Jadi intinya seperti itu. Oke. Secara visual lagi, bagaimana garis ini bisa memisahkan antara klasifikasi 1 dan klasifikasi 0. Sebenarnya saya bisa menggambarkan end function ini dalam visualisasi 3 dimensi. Jadi saya punya visualisasi 3 dimensi ini sekarang. X1-nya sisi yang ini, X2-nya sisi yang ini. Kemudian kalau X1-nya 1, X2-nya 1, nilainya akan positif 1, Y-nya akan positif 1. Saya gambarkan dengan bentuk bintang di sini. Sisanya, kalau X1 0, X2-nya 0, nilainya akan 0. Yang dua lagi, untuk kasus yang dua lagi nilainya akan 0. Nah, fungsi signum ini akan menggambarkan bentuk signum dalam 2 dimensi menjadi ini. Jadi garis pembatas itu tadi yang kita lihat di sini adalah yang ini sebetulnya adalah view dari bidang pembatas yang dibentuk oleh fungsi signum itu dari sisi atas. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah penggambaran 3 dimensi dari kasus ini. Jadi garis hijau ini pada dasarnya adalah bidang ini, bidang tegak lurus ini, yang membatasi antara klasifikasi yang satu dan klasifikasi. Oke, itu untuk kasus end function. Hal yang sama juga berlaku untuk OR function. Apa itu OR? Tahu ya? OR itu apa? OR itu kalau ada salah satu, minimal salah satu dari inputnya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Jadi kalau X1-nya 1, X2-nya 1, Y-nya akan 1, 1, 0, dia 1, 0, 1, dia akan 1, 0, 0, dia akan 1. Karena nggak ada 1 di salah satu atau kedua inputnya. Kasus ini jelas kasus klasifikasi lagi kan, OR function juga klasifikasi. Jadi kalau digambarkan dalam ilustrasi klasifikasi bisa saya gambarkan seperti ini. 111 di sini, 0 itu di sini. Jadi ini output 0 ini untuk input 0 dan 0 dari X1 dan X2, dan 111 ini adalah 3 kasus yang berbeda. Jelas garis pembatasnya tentu harusnya bisa digambarkan di sini sekitar ini ya. Tapi tentu saja garis pembatas nggak hanya ini, bisa juga kita punya garis pembatas bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Sejauh itu bisa menjadi pembatas antara dua klasifikasi yang berbeda, itu nggak masalah. Tapi ini hanya salah satu ilustrasi, salah satu garis pembatasnya. Ketika kasus klasifikasi ini saya representasikan dalam bentuk artificial neural network, lagi-lagi saya bisa menggambarkannya, bisa merepresentasikannya dalam network sederhana. 2 input, X1, X2, weighing factornya, koefisien untuk X1 dan X2 kedua-duanya 1. Ada offset di sini, constant, minus 0,5. Dan lagi-lagi untuk activation function, untuk mudahnya saya gunakan signum, di sini signum function. Sehingga persamaannya di sini, persamaan untuk Z adalah X1 kali 1, misalnya X tambah X2 dikurang 0,5. Kemudian untuk klasifikasinya saya masukkan nilai Z ini ke activation function signum. Sehingga kalau kita analisa satu persatu, kalau X-nya 1, X2-nya 1, maka outputnya, maka nilai Z-nya akan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 kurang 0,5, yaitu 1,5. Z-nya 1,5, kalau kita masukkan ke signum function,
Signum dari 1,5 adalah 1, ya, 1,5 lebih besar dari 0. Untuk kasus kedua, X-nya 1 kali 1 tambah 1 kali 0 kurang 0,5, hasilnya 0,5, signum dari 0,5 adalah 1, signum dari 0,5 lebih besar dari 0, masih 1, dan hal yang sama untuk kasus ketiga. Sementara untuk kasus yang terakhir, ketika X1 dan X2 keduanya 0, hasilnya adalah 0. Saya ada kesalahan nih, harusnya, sorry, saya ada kesalahannya di slide sebelumnya. Signum ini harusnya nilainya 0 kalau Z-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Itu definisi saya di sini. Kemudian nilainya akan 1 jika Z-nya lebih besar dari 0. Ini kebaliknya. Ini yang harus ada sama dengannya, ini nggak ada sama dengan. Oke. Tapi sekarang balik lagi ke sini. Sekarang saya mau menuliskan seperti yang saya lakukan tadi, persamaan bidang pembatasnya antara dua klasifikasi. Jadi X1-nya 1, X1 kali 1 tambah X2 kali 1 dikurang 0,5, ini adalah nilai Z-nya. Dan garis pembatas itu akan terjadi jika Z sama dengan 0, jadi saya samakan dengan 0. Saya manipulasi secara matematis, sekarang saya dapat X2 sama dengan minus X1 tambah 0,5, ini pada dasarnya adalah persamaan garis. Nah, bidang pembatas ini bukan satu-satu, bidang pembatas X2 sama dengan minus X1 tambah 0,5, ini bukan satu-satunya jawaban, karena seperti yang saya bilang tadi, garis pembatasnya bisa seperti ini, bisa miring ke sini, bisa miring ke sini, dan seterusnya. Sepanjang dia bisa mengklasifikasi antara dua output yang berbeda ini, nggak masalah. Jadi, tiap kepala masing-masing dari kita mungkin akan punya garis pembatas yang berbeda-beda, itu nggak masalah. Hasilnya mungkin akan berbeda-beda, tapi sepanjang dia bisa mengklasifikasi dua output yang berbeda, itu sah-sah aja. Tapi yang saya mau sampaikan di slide ini, network sederhana ini, secara grafis bisa saya gambarkan bahwa network sederhana ini adalah mengkonstruksi bidang pembatas ini. Yang kalau saya gambarkan secara 3 dimensi, bidang pembatas Y ini adalah Y ini, bidang pembatas Z-nya bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk signum dari Y. Oke, yang dia akan memisahkan nilai 1 yang saya gambarkan dalam bentuk bintang di sini dan pada outputnya. Oke, jadi itu ilustrasinya penggunaan neural network, artificial neural network untuk kasus klasifikasi. Sekarang ada kasus lain lagi nih. Ya. Saya punya kasus exclusive OR. Ya, untuk menyegarkan ingatan kita apa yang dimaksud dengan exclusive OR function itu adalah sorry, kok ada yang kelihatan aneh di screen saya? Masih kedengaran ya? Masih kelihatan screen-nya? Masih, Pak. Apa bedanya exclusive OR dengan OR function? Exclusive OR itu mirip sama OR function, tapi kalau kedua-duanya 1 nilainya 0. Jadi exclusive OR function akan memberikan output 1 jika salah satunya 1 dan yang lainnya 0. Oke? Jadi kasusnya akan seperti ini. 1, 1, 0. Kalau 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tapi kalau 0, 0 kembali 0. Nah, kalau saya gambarkan dalam interpretasi klasifikasi kan sekarang jadi kayak gini. Kalau 1, 1 dia nilainya 0, kalau 1, 0 dia nilainya 1, kalau 0, 1 dia nilainya 1, tapi kalau 0, 0 dia nilainya 9. Nah, gimana membentuk garis pembatasnya ini untuk klasifikasi? Jadi susah kan? Mau di garis ke sini, saya bisa memisahkan ini, tapi ternyata di sebelah atas masih ada 0. Saya mau bikin garis di sini, ternyata di bawahnya juga ada 0.
garis pemisahnya seperti ini, nggak bisa garis pemisahnya seperti ini. Jadi saya nggak bisa membuat klasifikasinya dengan hanya menggunakan satu garis di sini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Ketika saya bilang saya nggak bisa mengklasifikasikan dengan satu garis, berarti saya harus muter otak nih sekarang, nggak bisa pakai. Artinya saya nggak bisa pakai network sederhana seperti yang saya gunakan pada AND function dan OR function sebelumnya. Sebelum kita bikin networknya, kita lihat dulu nih exclusive OR function itu seperti apa. Saya bermain dengan logic function di sini. Saya representasikan ulang di persamaan persamaan exclusive OR function ini, sehingga saya bisa merepresentasikan exclusive OR function ini menjadi logic function sederhana yang either mengandung AND saja atau mengandung OR saja. Apa yang saya lakukan? Pertama saya hitung negasi dari X1. Ini bentuk tilde ini adalah negasi dari X1. Jadi kalau X1-nya 1 dia jadi 0, X1-nya 0 dia jadi 1. Kolom kedua juga negasi dari X2. Jadi sekarang saya dapat 0, 1, 0, 1. Kemudian saya dengan logika saya nggak terlalu mudah untuk dijelaskan, ini sekedar bermain-main logika. Saya definisikan sebuah variabel baru, variabel A, yang variabel A itu mengandung X1 dan not X2. Jadi X1 and not X2. X1 and not X2. X2, X1 and not X2. Jadi saya hitung N-nya untuk X1 dan melawan not X2. 1 dan 0 itu 0, 1 dan 1 itu 1, 0 dan 0 itu 0, dan 0 dan 1 itu 0. Jadi variabel A di sini saya dapat 0, 1, 0, 1. Kemudian saya lakukan untuk variabel B, saya definisikan variabel B itu not X1 dan X2. Jadi not X1 dan X2. Jadi 0 dan 1 itu 0, 0 dan 0 itu 0, 0 dan 1 itu 0 dan 1 itu 0, 0 dan 0 itu 0, 1 dan 1 itu 1, 1 dan 0 itu 0. Jadi variabel B. Kemudian outputnya Y ini saya representasikan kembali menjadi A or B. Jadi garis lurus ini dalam dunia logic math ya, itu garis lurus ini adalah OR. Jadi A or B itu saya definisikan sebagai Y-nya. Y itu saya definisikan sekarang sebagai A or B. 0 or 0 itu 0, 1 or 0 itu 1, 0 or 1 itu 1, 0 or 0 itu 0. Nah ini kan jadi sama nih, A or B betul nih sama dengan Y. Nah, berbekalkan logika saya yang baru ini, saya sekarang bikin, karena sekarang saya bisa merepresentasikan exclusive OR function ini sebagai fungsi sederhana OR. Saya sekarang berbekalkan logika ini, saya sekarang bisa menggambarkan networknya. Network YET adalah sekedar A or B. Tapi A-nya itu adalah olahan dari X1 and not X2, dan B-nya adalah olahan dari not X1 and X2. Nah, dari sini saya gambarkan sekarang. Ini adalah, kalau merefer ke slide sebelumnya, ini adalah N network. Jadi network untuk N function.
X1 and not X2. Kenapa saya bilang not? Karena faktor pemberatnya di sini si koefisiennya adalah negatif. Jadi X1 and not X2. Jadi ini adalah network N untuk variabel A. Ini adalah network N untuk variabel B. Dan sisanya saya menggunakan network OR. Artinya di sini sekarang saya perlu 3 node untuk menggambarkan hubungan eksklusif OR. Masih ingat yang ini ya, yang ada dari sisi regresi yang saya bahas di slide awal tadi. Untuk pendekatan regresi sebenarnya dengan menggabungkan banyak network itu kita meningkatkan fleksibilitas fungsi sigmoid atau fungsi non-linear yang kita punya di salah satu network kita. Nah sebenarnya jadi kalau satu network itu fungsi non-linearnya sekedar sigmoid, ketika kita gabungkan banyak network kita bisa dapat gabungan banyak sigmoid sehingga bisa mempunyai bentuk yang kompleks. Hal yang sama sebenarnya di kasus ini. Untuk kasus sederhana, kita hanya perlu satu sigmoid untuk memisahkan area 1 dan area 0 di fungsi OR. Nah, di sini kalau saya lihat filosofinya sebenarnya di sini dengan menambahkan network, saya sebenarnya menambahkan fleksibilitas bentuk si non-linear functionnya itu tadi. Sehingga sigmoid function saya bisa lebih, atau di sini signum function saya akan bisa menjadi lebih fleksibel untuk memisahkan dua kelas yang berbeda ini. Artinya apa? Kalau di kasus N dan OR tadi saya cuma punya satu signum seperti ini yang memisahkan dua area. Dengan menambahkan network, artinya saya menambahkan signum yang ada. Bentuk klasifikasi yang memungkinkan untuk memisahkan nilai 1 dan nilai 0, berarti sekarang salah satunya adalah saya punya dua signum. Kenapa saya jadi punya dua signum? Ya jelas, karena saya punya lebih dari satu network. Saya punya dua signum, saya gabungkan sehingga saya bisa memisahkan antara nilai 1 dan nilai 2. Kalau saya pandang dari sisi atas, pemisahannya akan seperti ini ya. Jadi saya sekarang jadi punya dua garis pemisah di sini yang memisahkan nilai 1 dan nilai 2. Oke, jadi dengan menambahkan network, kita memberikan keleluasaan pada signum function kita atau sigmoid function kita atau apapun activation function, non-linear function yang kita gunakan menjadi lebih kompleks. Kita memberikan keleluasaan pada activation function itu untuk menjadi lebih kompleks. Jadi intinya seperti itu. Apa yang artificial neural network lakukan untuk kasus-kasus yang kompleks. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Pak, berarti untuk yang negasi tadi itu dikalikan dengan bobot negatif itu berarti dinegasikan ya, Pak? Pengalian dengan negatif kan pada dasarnya adalah negasi secara matematis. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Kenapa begitu? Karena dari nilai sigmoid. Kalau misalnya Z-nya positif, nilai Z-nya positif kan berarti nilai signumnya positif. Nilai signumnya 1 kalau Z-nya positif. Kalau Z-nya saya negasikan kan nilai Z-nya jadi negatif, jadi keluaran dari signumnya akan jadi 0.
Ya, terima kasih Pak. Sampai saat ini saya sudah memberikan ilustrasi apa sebenarnya yang artificial network lakukan untuk kasus klasifikasi. Ya, udah sampai sini. Tapi pertanyaannya sekarang kan pertanyaannya adalah, kalau saya punya kasus klasifikasi seperti inilah, seperti eksklusif OR ini contoh yang sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menentukan bobot ini? Kalau kita sudah punya struktur networknya, bagaimana kita menentukan bobot ini? Di sini saya udah langsung kasih bobotnya, ada 2, minus 2, minus 1, 0,5, minus 0,5, dan selanjutnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara yang paling efektif menentukan bobotnya? Menentukan, ada banyak tekniknya sangat sederhana, sangat sederhana, makanya sering gagal. Tapi kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya untuk membahasnya. Jadi Hebbian Rule itu dia punya postulat gini. Kalau ada 2 neurons yang terkoneksi, jadi apa yang saya maksud dengan neurons adalah ini ya, titik node ini adalah neurons itu. Kalau ada 2 neurons yang terkoneksi, kalau keduanya mempunyai nilai positif untuk mengoptimasi bobot itu tadi, nilai pembobotannya harus ditambah ketika dua-duanya nilainya positif. Saya kasih ilustrasi di sini aja ya, paling gampang. Saya punya n function, kasus yang pertama tadi. Saya punya n function, kemudian saya mau merepresentasikan n function ini dengan menggunakan network sederhana tadi. Tapi saat ini saya belum tahu bobotnya apa, pembobotannya seperti apa. Saya belum tahu W1 berapa, W2 berapa, B-nya berapa, saya belum tahu sampai saat ini. Tadi di slide sebelumnya saya udah kasih ya, berapa sih, 0,5 berapa. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Tapi katakanlah sekarang kita belum tahu berapa nilai pembobotannya, W1, W2, dan B. Jadi apa yang disarankan oleh Hebbian Rule adalah awalnya ambil initial weightage, pembobotan sembarang untuk ketiganya, W1, W2, dan B. Katakanlah sekarang untuk mudahnya saya ambil pembobotan 0, 0, 0. Jadi W1-nya saya asumsikan 0, W2-nya 0, B-nya juga 0. Kemudian saya mau mengiterasi untuk mengoptimisasi ketiga nilai bobot ini. Apa yang saya lakukan, jadi karena asumsi saya saat ini W1, W2, dan B ketiga-tiganya 0, berarti bobotnya jadi 0, 0. Okay. Kemudian ini yang Hebbian lakukan. Jadi saat ini kan bobotnya masing-masing W1 0, W2 0, B-nya 0. Kemudian saya harus update ini sehingga nilai ini bisa memberikan klasifikasi yang benar. Menurut Hebbian, kalau 2 interconnected neurons nilainya on atau 1, maka nilai bobotnya harus dinaikkan. Jadi sekarang X1 dan Y ini kan ini 2 interconnected neuron ya, X1 dan Y ini terkoneksi melalui bobot W1 kan, bobot W1 di sini. Nah, bobot ini W1 ini nilainya harus ditingkatkan menurut Hebbian. Nilai ini harus ditingkatkan jika keduanya nilai kedua neuron
yang dikoneksikan oleh bobot W1 ini, keduanya, jika kedua nilainya adalah on, atau jika kedua-duanya bernilai 1. Di sini X1-nya 1, on, Y-nya 1 juga on. Berarti kedua-duanya on. Ketika, artinya untuk mudahnya, ketika dua-duanya on, kedua-duanya bernilai 1, kalau saya kalikan kan nilainya 1. Berarti nilai 1 di sini yang menyatakan bahwa X1 dan Y kedua-duanya adalah on, kedua-duanya adalah 1. Nilai 1 ini memberi arti bahwa nilai W1 harus ditingkatkan. Sekarang kita lihat yang W2. W2 itu ini ya. W2 itu adalah bobot yang mengkoneksi neuron X2 dan neuron Y di sini. Sekarang kita lihat X2-nya 1, Y-nya 1, kedua-duanya on, berarti bobot W2 harus ditingkatkan menurut Hedian. Bagaimana dengan B? B mengkoneksi konstan 1 karena apa namanya, konstan itu kan dikalikan dengan angka 1 kan ya. Berarti node ini itu selalu 1 nilainya, selalu on. Neuron ini selalu on nilainya. Neuron ini nilainya 1, nilainya on, Y-nya juga on, berarti menurut Hedian bobot B harus ditingkatkan karena kedua-duanya on, 1 dan 1. Sehingga dari sini kemudian saya putuskan bahwa W1, W2 dan B harus ditingkatkan karena menurut Hedian W1 harus dinaikkan, sehingga W1 yang baru sekarang adalah W1 yang lama, nilainya masih 0, W1 yang lama, ditambah dengan peningkatan yang harus diberikan. Di sini untuk sederhananya peningkatannya saya buat proporsional dengan nilai delta W1 ya. Jadi W1 yang baru sekarang adalah 0, nilai W1 yang lama tambah delta W1. Begitu juga W2. W2-nya sekarang W2 yang baru adalah W2 yang lama yaitu 0 ditambah dengan delta W2. Dan begitu juga untuk B. Sebetulnya saya di sini melakukan satu langkah simplifikasi sebenarnya. Nilai adjusting value-nya, nilai yang kita gunakan untuk meng-adjust nilai bobot ini tidak harus sama dengan X kali Y, tapi bisa juga dikalikan dengan satu proporsi tertentu, misalnya dikalikan dengan proporsi 0,1, 0,5, 0,7, terserah, bisa dilakukan seperti itu. Tapi untuk mudahnya dalam ilustrasi saya, di sini nilai adjusting factor-nya katakanlah saya pilih adjusting factor sama dengan 1. Jadi sehingga nilai pembobotan yang baru adalah nilai pembobotan yang lama dikali ditambah perkalian antara dua interconnected neuron. Nah, sekarang saya beralih ke kasus kedua. Kasus kedua itu untuk n function itu kan 1, 0. Saat ini W1 saya 1, W2 saya 1, B-nya 1. Saya hitung sekarang delta W1. X1-nya on, Y-nya off. Jadi delta W1-nya akan 0. Begitu juga dengan delta W2. X2-nya off, Y-nya off. Jadi 0. Yang B juga sama, B-nya 1 on, tapi Y-nya off, jadi ini 0. Artinya W1, W2, dan B tidak akan berubah, karena adjusting factor-nya 0 di sini, 1, 1, 1. Saya lakukan untuk kasus yang ketiga dengan mengambil nilai bobot yang baru, 1, 1, 1. Saya hitung lagi, hasilnya tetap 1, 1, 1. Saya lakukan untuk yang terakhir, hasilnya 1, 1, 1. Artinya nilai bobot ini udah nggak berubah lagi. Oke,
Sekarang artinya saya akan, keputusan saya saat ini saya akan menggunakan pembobotan W1, W2, dan B sama dengan 111 untuk neuron yang sudah diupdate sekarang. Artinya sekarang neuronnya sekarang bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan jadi 111. Ya. Sekarang saya akan gambarkan klasifikasinya. Ini kasus N tadi kan. Ini X1-nya 1, X2-nya 1, nilainya akan 1, sisanya nilainya 0. Nah, fungsi ini kan berarti karena X1, bobot X1-nya 1, bobot X2-nya 1, dan konstannya 1, artinya nilai Z-nya adalah X1 tambah X2 tambah 1 sama dengan Z. Karena saya akan menggunakan signum function sebagai activation function saya, artinya nilai Z pembatas Z-nya adalah jika Z sama dengan 0, berarti saya bisa manipulasi matematis seperti yang kasus-kasus sebelumnya untuk mendefinisikan garis pembatasnya tadi. Saya manipulasi lagi persamaan keluaran dari sini, X2 sama dengan minus X1 minus 1. Kalau persamaan ini saya gambarkan di kasus klasifikasi saya, ternyata garisnya menjadi seperti ini. Artinya apa? Artinya klasifikasi yang saya lakukan, optimisasi yang saya lakukan dengan teknik Hebbian Rule untuk network ini gagal. Nggak bisa. Teknik Hebbian Rule yang sederhana ini ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah. Apakah Hebbian Rule yang salah? Sebenarnya enggak. Sebenarnya bukan Hebbian Rule yang salah, tapi masalahnya terjadi karena kita menggunakan nilai 0 di sini. Karena kita menggunakan nilai 0 di sini, sehingga ketika kita berhadapan dengan nilai 0, tidak akan ada update yang akan dilakukan pada weighting factors ini. Tidak akan ada updating action di nilai pembobot W1, W2, dan B. Jadi bukan salahnya Hebbian Rule di sini, tapi karena kita menggunakan angka yang salah untuk merepresentasikan nilai off pada kasus N function. Karena ketika kita berhadapan dengan 0, updating factorsnya akan selalu 0, sehingga di sini pada intinya kita gagal melakukan update pada bobot-bobot yang sudah kita tentukan. Nah, untuk mengatasi kasus ini, saya ubah representasi N function-nya sekarang. Kalau tadi N function itu adalah 1 untuk on dan 0 untuk off, kan? Sehingga on dan on adalah on and off is off and on is off and off is off, kan? Tapi sekarang saya ubah representasi N function ini, saya nggak akan menggunakan 1 untuk on dan 0 untuk off, tapi di sini saya menggunakan 1 untuk on dan minus 1 untuk off. Boleh kan? Ini adalah logic math di sini. Jadi nilainya hanya ada on and off, dan sekarang untuk merepresentasikan off saya menggunakan negatif. Saya nggak menggunakan. Karena saya mau menghindari masalah yang akan dihadapi oleh Hebbian Rule tadi. Ketika kita punya nilai 0, updating effortnya nggak akan keluar. Saya melakukan teknik yang sama lagi sekarang. Asumsi bobot awalnya masih sama 0, 0, 0. Jadi awalnya seperti ini 0, 0, 0. Kemudian saya hitung mengikuti Hebbian Rule, saya hitung updating factor buat W1. X1 kali Y. On kali on. Dua interconnected neurons punya nilai on, maka nilainya harus ditambah, bobotnya harus ditambah dengan angka 1. Saya menggunakan pembobotan yang mudah saja di sini. Sekarang untuk W2, karena X2-nya 1 on, Y-nya juga on, two interconnected neurons, they both of them have are active, are on. Jadi W2 harus harus dinaikkan nilainya dengan angka 1.
Begitu juga untuk B, two active interconnected neurons, jadi B juga harus di-update. Artinya sekarang W1, W2 dan B yang baru menjadi 1, 1, dan 1. Karena sebelumnya 0, 0, 0 kan. Jadi 0 tambah 1 menjadi 1, 0 tambah 1 menjadi 1, 0 tambah 1. W1, W2, dan B yang baru sekarang 1, 1. Sekarang saya beralih ke dataset yang kedua. X1 on, Y-nya off. Jadi dua neurons ini, neurons yang satu on, neurons yang keduanya off. Kalau saya kalikan jadi negatif 1. Artinya apa? Artinya W1 saya nggak akan increase. Tapi di sini karena nilainya minus 1, saya akan decrease. Boleh aja saya decrease. Yang penting saya nggak increase untuk W1 ini. Untuk W2 gimana? X2-nya off, Y-nya off, dua-duanya off. Saya putuskan saya di sini increase. Jadi logik saya di sini kalau dua-duanya sama ya udah off, increase aja. Jadi W2-nya sekarang akan menjadi awalnya 1, sekarang baru menjadi 2. Untuk B juga begitu. Saya nggak naikkan, tetap 0. Jadi saya lakukan kembali untuk dataset yang ketiga dan dataset yang ketiga. Sampai sini saya putuskan saya berhenti di sini. Sebenarnya saya kalau mau masih bisa dicoba lagi, kembali lagi ke dataset pertama. Untuk ilustrasi ini saya putuskan berhenti di sini. Jadi di sini akhirnya kesimpulan saya W1-nya 2, W2-nya 2, B-nya minus 2. Kemudian sama seperti tadi, sekarang bobotnya menjadi 2, 2 minus 2, ya kan? Di sini kemudian saya bisa memformulasikan garis pembatasnya tadi sama seperti kasus tadi, karena nilai Z-nya adalah 2x1 tambah 2x2 minus 2, kemudian saya manipulasi secara matematis persamaan Z tadi menjadi dalam bentuk x2 untuk Z sama dengan 0, jadi x2-nya sekarang menjadi ini, x2 sama dengan minus x1 tambah 1. Di sini saya bisa gambarkan garis pembatasnya. Nah, tergantung sifat activation function-nya. Di sini kebetulan si activation function-nya berhimpitan dengan 2 poin yang di sini, yang di x1 0, x2 1, dan x sebenarnya bukan 0 1 tapi ini min 1 1 sekarang ya, min 1 1 dan 1 min 1 di sini. Sebenarnya gambar ini nggak sangat representatif. Saya salah gambar yang mungkin di sini ya. Seharusnya karena saya sekarang menggunakan 1 dan min 1, sebenarnya titik ini harusnya ada di sini, 1 min 1, dan titik ini sebetulnya harusnya ada di sini. Dan titik ini min 1 min 1 harusnya ada di sini. Jadi ini salah ya. Tolong diperbaiki aja gambarnya, ini salah. Nah, sekarang dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa klasifikasi hasil dari fungsi n-nya ini. Artinya apa di sini? Hebbian rule yang dibilang sama Hebbian itu betul. Kita bisa update dengan melihat interkonektivitas antara dua neuron yang berkaitan. Tapi kenapa Hebbian rule tadi gagal di kasus sebelumnya? Alasannya karena adanya nilai 0, karena 0 itu nilainya netral, dan ketika kita berhadapan dengan nilai netral, updating, adjusting, effortnya nggak akan terjadi. Jadi optimisasinya tidak terjadi. Makanya untuk kasus logic function ini kita kalau kita mau mendekati dengan kasus dengan pendekatan Hebbian rule, jangan gunakan nilai 0. Ya, hindari penggunaan nilai 0 karena itu akan menggagalkan proses optimisasi bobot.
Ada yang pertanyaan lagi sampai sini? Itu Hebbian Rule itu adalah teknik yang paling sederhana untuk mengupdate bobot dari network kita. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau beralih ke teknik kedua, yang sedikit lebih, konsepnya sedikit lebih rumit dari Hebbian Rule, tapi sebenarnya ini masih untuk aplikasi yang cukup sederhana. Sementara ini, nama tekniknya ada perceptron. Sementara ini mungkin Pak Ari perlu membagikan kode presensi, Pak Ari. Sudah tadi di awal, Pak. Sudah ya? Oke deh. Ampun. Ya, sudah kalau gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan tentang Hebbian Rule, saya mau beralih ke perceptron. Apa itu perceptron? Bagaimana konsepnya perceptron? Pada dasarnya perceptron itu gunanya masih sama ya. Gunanya perceptron adalah untuk mengoptimisasi ya betul, mengoptimisasi bobot-bobot pada network kita. Punya kelebihan dibanding Hebbian Rule, tapi kita lihat kelebihannya apa. Konsepnya agak sedikit rumit, tapi sebenarnya matematisnya sangat sederhana. Saya akan ambil kasus n-logic function tadi, n-logic gitu. Tapi saya balik lagi ke kasus, saya balik lagi ke binomial nilai 1 dan 0. Saya kembali menggunakan nilai 0. Dan saya akan merepresentasikan classification case di sini, kasus klasifikasi n-logic gate ini kembali dengan network yang sederhana seperti ini. Network yang sederhana seperti ini. Network sederhana ini yang hanya berisi satu neuron dalam perhitungannya. Ini yang disebut sebagai threshold logic unit, satu neuron, dan di sisi akhirnya kita menggunakan apa? Signum teknik, yang mana signum teknik pada dasarnya kenapa disebut threshold, karena ya signum pada dasarnya adalah threshold logic kan, ketika nilainya di atas 0 dia akan menjadi 1, ketika nilainya di bawah 0 dia menjadi 0 outputnya. Jadi karena sifat alami dari fungsi signum itu, maka fungsi network yang mengandung fungsi signum, satu network sederhana yang mengandung fungsi signum biasanya kita sebut sebagai threshold logic unit. Dan threshold logic unit itu bentuknya seperti ini. Inputnya sebenarnya bisa banyak, tapi intinya kita hanya punya satu node dan satu threshold function di sini. Umumnya paling mudah threshold function adalah signum function ya. Artinya kalau kita punya threshold 0, nilai di atas 0 outputnya akan 1, nilai di bawah 0 outputnya akan bernilai 0 ya, seperti umumnya fungsi signum, fungsinya seperti umumnya bagaimana sifat fungsi signum yang mempunyai threshold 0, tapi threshold nggak harus 0 ya. Tapi untuk kasus ini kita consider kasus yang thresholdnya 0 aja. Oke. Kita balik lagi ke sini untuk aplikasi n-logic, misalnya n-logic gitu. Saya punya input X1, saya punya input X2, dan masing-masing punya bobot yang berbeda, W1, W2, dan saya punya offset function yang di slide sebelumnya saya sebut B, tapi untuk konsistensi sekarang saya sebut W0 aja di sini. Jadi W1 adalah untuk X1, W2 adalah untuk X2, dan W0 adalah untuk offset. Artinya outputnya di sini, outputnya adalah W1 X1 tambah W2 X2 tambah W0. Kemudian karena kita punya threshold, dia jadi
punya nilai 1 atau 0, punya nilai sesuai klasifikasinya. Nah, keluaran dari sini, nilai sini bisa, sementara ini kita lupakan dulu thresholdnya ya. Titik ini sebut saja kalau nggak ada threshold fungsinya, titik ini adalah titik A. Titik A ini kan nilainya ini tadi kan, W1x1 tambah W2x2 tambah W0. Saya bisa tuliskan persamaan A ini dengan persamaan matriks, di mana A ini adalah matriks vektor W dikali matriks vektor X. W-nya adalah row vektor, X-nya adalah column vektor di sini. Di mana W-nya berisikan W1, W2, W0 dalam bentuk row vektor, X-nya berisikan X1, X2, dan 1 dalam column vektor di sini. Ya, persamaan ini sederhana saja, saya bisa tuliskan kembali ini menjadi bentuk persamaan matriks. Nah, persamaan matriks ini sebenarnya bukan matriks ya. Ini W sama X ini yang saya sebut di sini adalah vektor, row vektor dan column vektor. Row vektor dan column vektor karena hanya punya satu row dan satu column. Sehingga sekali lagi saya bisa anggap W dan X ini bukan sebagai matriks, tapi bisa saya anggap sebagai vektor. Yang artinya A itu bisa saya representasikan sebagai perkalian vektor W dan perkalian vektor X. Dalam ranah vektor, perkalian vektor, kita masih ingat bahwa perkalian vektor vektor W dot produk dengan vektor X secara matematis bisa dihitung seperti ini. Bisa di mana W dot X, kalau W dan X dua-duanya adalah vektor, sama dengan norm dari W dikali norm dari X dikali cosinus dari sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Masih ingat ya? Dot produk pada vektor. Apa yang saya maksud dengan norm? Norm itu adalah besaran vektor itu, panjang vektor itu, hanya besarannya saja, nggak punya arah. Sementara vektor W dan vektor X itu punya arah dan punya besar kan. Jadi di sini saya bisa gambarkan kalau misalnya vektor X itu seperti ini, vektor W itu seperti ini. Perkalian vektor dot produk dari W dan X itu sebenarnya adalah W kali X. Sebenarnya saya bisa gambarkan secara matematis seperti ini. Di mana W dot X kan seperti yang saya sebut tadi, W dot produk sama X itu adalah besaran W, normnya W kali normnya X dikali cosine sudut antara X dan W. Ini phi-nya ini. Nah, kalau W-nya saya taruh di sebelah kanan, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Sebenarnya apa yang saya tulis ini, X norm kali cos phi ini adalah vektor merah ini. Yang mana vektor merah ini pada intinya adalah proyeksi vektor X terhadap vektor W. Ya, jelas ya di sini ya. Vektor merah ini yang merupakan norm X dikali cosine phi, sudutnya ini harusnya saya tulis phi di sini. Norm X dikali cosine phi akan menggambarkan vektor merah ini. Di mana vektor merah ini secara fisis bisa saya bilang vektor merah ini adalah proyeksi X terhadap vektor W. Betul ya? X kali cosine itu kan jadi garis merah ini. Secara matematis kembali proyeksi X terhadap W itu bisa saya hitung juga dengan operasi vektor, merupakan perkalian dot dari W dan X dibagi dengan besaran. Jadi proyeksi matriks X pada matriks W adalah perkalian dot produk dari X dan W dibagi dengan besaran vektor W. Itu adalah proyeksi X.
Sekarang kita tadi ngomongin tentang klasifikasi kan. Tujuan utama kita tadi ngomongin klasifikasi dengan menggunakan threshold logic unit, sebuah neural network sederhana untuk aplikasi klasifikasi. Kenapa saya malah ngomongin vector operation? Karena klasifikasi ini bisa dilihat dari perspektif operasi vektor. Oke, apa yang saya maksud dengan operasi vektor di sini? Saya bisa gambarkan lagi di sini. Ini saya punya dua vektor seperti yang tadi saya gambarkan ulang. Saya punya vektor X, saya punya vektor Y, dan yang merah ini adalah proyeksi X pada W. Jelas tentu saja kalau X diproyeksikan pada W, titik di ujung vektor merah ini dan titik di ujung vektor X ini, kalau kita tarik garis, ini akan tegak lurus terhadap vektor W. Ya. Jadi garis putus-putus ini akan tegak lurus. Kalau sekarang, nah ini di sini, di mana klasifikasi akan bermain. Kalau sekarang vektor X saya punya vektor lain. Kalau katakan saya punya vektor lain, vektor lainnya arahnya sama dengan vektor X, arahnya sama dengan vektor X, tapi besarnya vektor saya yang sekarang ini lebih besar dari vektor X. Jadi saya punya vektor lain, arahnya sama dengan vektor X, tapi vektor saya ini panjangnya lebih panjang dari vektor X yang saya punya dari yang biru ini. Jadi katakan panjangnya segini. Kalau saya proyeksikan vektor saya ini terhadap vektor W, dia akan jatuh di sini kan. Katakan sekarang, katakan saya punya vektor lain seperti ini. Katakan ini nilainya X1 lah, vektor X1. Baru. Kalau vektor X1 ini yang panjangnya lebih dari X, saya proyeksikan ke vektor W, dia akan jatuh di sini kan. Artinya apa? Dia jatuh di region A. Dia jatuh di sisi A. Sisi yang abu-abu di sini. Di sisi lain, kalau saya punya vektor lain nih, katakan vektor lain di sini X2, tapi X2 ini arahnya masih sama dengan X, cuma dia lebih pendek dari X bar. Kalau saya proyeksikan ke vektor W, dia akan jatuh di sini. Dan jatuhnya ini dia akan jatuh di region di sisi B, di region. Jadi kalau saya punya vektor X1, saya hitung proyeksinya di vektor W, dan ternyata dia jatuh di region E, maka dia akan masuk di kelas yang satu. Kalau jatuhnya di region B, dia akan masuk di kelas yang lain. Nah, kenapa jatuh sini? Nah, jadi kalau X1-nya lebih besar dari X, dia akan jatuh di region B, yang dari sudut pandang klasifikasi saya bisa bilang X1 masuk ke kelas yang satu. Kalau vektor X-nya lebih pendek dari vektor X bar, X2 lebih pendek dari vektor X bar, proyeksinya dia akan jatuh di region B. Yang artinya dari sudut pandang klasifikasi dia akan masuk ke klasifikasi yang lain. Nah, perspektif vector operation inilah yang akan digunakan untuk pendekatan klasifikasi pada threshold logic unit. Jadi kita akan menggunakan operasi vektor untuk menentukan klasifikasi pada artificial neural network kita tadi. Secara garis besar, summary-nya saya tulis seperti ini. Jadi sekarang kalau saya punya vektor lain, saya punya vektor W, balik lagi ke ke neural network tadi. Vektor W itu apa sih? Vektor W itu adalah vektor yang berisikan faktor-faktor
faktor pembobotnya tadi kan, W1, W2, dan W0. Jadi kalau saya punya vektor W, pembobot tertentu pada network saya, klasifikasi yang akan saya lakukan adalah ketika saya punya input tertentu, XA, katakan XA-nya mungkin berisi X1, X2, dan nilai 1 yang berkaitan dengan offsetnya tadi. Jadi X1, X2, dan nilai 1. Kalau saya mau mengklasifikasikan apakah X saya masuk ke kelas yang satu atau masuk kelas yang kedua, saya dari perspektif vector operation, pada dasarnya saya hanya mengalihkan X saya, XA itu tadi, nilai X-nya dengan vektor W, vektor yang berisikan faktor-faktor pembobot itu tadi. Kalau hasil perkaliannya jatuh di region E, berarti dia masuk ke kelas yang satu. Kalau ternyata vektor X yang lain, XB misalnya, masuk ke region B, berarti keputusan saya dia akan masuk ke kelas kedua. Jadi intinya apa yang mau saya sampaikan di dua slide ini, klasifikasi bisa kita pandang, bisa kita dekati dengan pendekatan operasi vektor. Kita lihat ilustrasinya sekarang. Saya punya AND logic gate, AND function di sini. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, bisa jadi region E-nya itu adalah area yang menunjukkan outputnya bernilai 1, dan region B-nya adalah area yang akan menunjukkan outputnya bernilai 0. Ya, jadi ini sudut pandang klasifikasi dari operasi vektor. Oke, jadi intinya sekarang balik lagi ke tujuan utama diskusi kita tadi. Kita mau mengoptimisasi nilai-nilai pembobotan tadi, W1, W2, dan W3. Ya, tujuan utamanya kan itu kan. Sekarang gini, ketika kita seperti yang saya bilang tadi awal, klasifikasi pada dasarnya juga kita bisa pandang sebagai operasi vektor. Tapi sekarang kita nggak tahu nilai W-nya, kita nggak tahu vektor W-nya di sini kan. W-nya kan berisi faktor-faktor pembobotnya tadi kan, berisi W1, W2, dan W0. Saya tadi udah ngasih ilustrasi bagaimana pendekatan operasi vektor digunakan untuk klasifikasi. Tapi intinya yang mau kita bahas sekarang, kita nggak tahu nilai W-nya apa. Kita mau cari nilai W-nya. Jadi ini yang dilakukan oleh perseptron. Apa yang harus kita lakukan untuk mengupdate nilai W? Sekarang gini. Katakan kita ketika kita mau mencari nilai W kan sama seperti yang kita lakukan pada Hebbian rule, kita beri initial vektor untuk vektor W, untuk matriks W itu tadi. Untuk Hebbian rule tadinya kita kasih 0, 0, 0, tapi nggak kan initial value-nya nggak harus 0, 0, 0, bisa yang lain. Jadi perseptron juga sama. Perseptron adalah proses iteratif di sini seperti pada proses Hebbian rule. Tapi di sini tekniknya agak sedikit berbeda karena dia menggunakan pendekatan vektor. Tapi step by step masih mirip. Langkah awalnya kita harus punya initial guess untuk nilai-nilai bobot tadi. Katakanlah sekarang gini. Awalnya ini gambar area abu-abunya saya hapus, tapi sebenarnya masih ada di situ ya, area abu-abu, cuma karena kalau area abu-abunya masih saya gambarkan, gambarnya jadi kelihatan ruwet, nanti bisa hapus. Katakan sekarang saya punya initial guess untuk nilai pembobotnya W.
Jadi ini saya assign sembarang. Nilai ini saya isikan secara sembarang. Jadi W1, W2, W3 saya isikan secara sembarang. Kemudian X1 itu merepresentasikan data pertama. Misalnya vektor X1 X1 bar yang berisikan data pertama X0 dan 0. Sebenarnya kalau 0 nggak kelihatan vektornya, tapi oke lah. Ini hanya sekedar ilustrasi. Misalnya vektor 0, vektor yang pertama 001 kan, 00 01 ini vektornya larinya. Proyeksi X1 ini di vektor W harus jatuh di region B. Dan kasus ini benar. Ilustrasi di sini benar. Kebetulan ilustrasi di sini benar. Vektor W ini akan menyebabkan proyeksi X1 saya jatuh di region B. Kalau X1 ini merepresentasikan data pertama betul. Outputnya ada di region B. Region B diasosiasikan dengan 0 pada output. Region A diasosiasikan dengan 1. Berarti di sini. Tapi kan bisa jadi initial vektor W-nya itu nggak benar kan, karena kita cuma tebak-tebak untuk initial vektornya. Katakan sekarang untuk kasus lain, misalnya X1 itu adalah kasus keempat. Katakan X1-nya kasus keempat. Kalau kasus keempat berarti kan salah kan. Untuk kasus keempat, kalau X1-nya menggambarkan kasus keempat, X1-nya kita proyeksikan ke W, vektor W berarti dia jatuh di region B. Jadi di sini nggak benar. Artinya kalau ini nggak benar, ada yang salah dengan vektor W. Karena vektor W itu kan awalnya kita cuma tebak-tebak. Jadi W-nya itu yang salah. W-nya menyebabkan proyeksi X terhadap W jatuh di region yang salah. Akan jatuh di klasifikasi yang salah. Artinya W saya ini nggak benar. W saya ini harus saya update sekarang. Bagaimana saya harus mengupdate W? Saya akan mengupdate W seperti ini. Intinya begini. Ceritanya agak susah di sini ya. Kalau X1 saya sekarang ini menggambarkan yang ini ya, bukan yang ini ya, menggambarkan yang ini, kan berarti klasifikasi saya salah, karena proyeksi X1 di W akan jatuh di region B, padahal harusnya masuk di region A di sini ya. Artinya apa? Artinya asumsi saya terhadap vektor W itu salah. Vektor W itu harus saya ganti arahnya. Saya harus ganti arahnya sehingga vektor W itu akan menyebabkan proyeksi X1 terhadap W-nya jatuh di area yang ke arah menuju ke, jadi oke. Jadi vektor region A dan region B itu tadi sebenarnya membagi dua area, arah menuju ujung vektor W dan arah menuju sebaliknya. Jadi region A itu sebenarnya adalah area dari pangkal W menuju arah yang ditunjuk oleh vektor W. Sementara region B adalah region yang digambarkan dari pangkal W menuju ke arah sebaliknya. Paham ya di sini ya? Region E itu adalah region yang dibatasi oleh pangkal W menuju ke arah yang ditunjuk oleh vektor E, sementara region B adalah area yang ditunjuk oleh pangkal vektor W ke arah sebaliknya. Oke. Nah sekarang katakan klasifikasi X1 mengikuti vektor W itu salah. Dia jatuhnya di region B. Dan itu salah. Harusnya dia jatuh di region B. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus ganti vektor W-nya. Kita harus ganti vektor W-nya sehingga proyeksi X1 di W jatuh di area
area yang ada di daerah positif dari region B. Apa yang saya maksud dengan daerah positif itu ini tadi. Ini daerah positif, ini daerah negatif. Gitu, gampangnya mungkin gitu ya. Jadi region A itu adalah daerah positif dari vektor A, region B itu daerah negatif dari vektor W, gitu aja. Mungkin terminologi yang lebih mudah. Artinya kalau klasifikasi saya salah, kalau X1 harusnya masuk di region A, artinya saya harus mengubah nilai vektor W sehingga proyeksi X1 di vektor W akan jatuh di daerah positif dari vektor W. Apa yang saya harus lakukan? Saya ubah vektor W sekarang. Saya ubah vektor W-nya dengan mendefinisikan vektor W baru, yang mana vektor W baru ini digeser mendekati vektor X1. Secara matematis, vektor W yang baru ini, bagaimana saya menyebutkan bahwa vektor W digeser menuju ke arah X1, secara matematis, W yang baru ini, W aksen saya sebut di sini, adalah W yang lama ditambahkan dengan sedikit proporsi dari vektor X1. Jadi, saya tambahkan vektor W yang lama dengan proporsi sebagian dari X1. Jadi, alfa ini adalah proporsi sebagian. Kita bisa ambil alfa ini nilai antara 0 dan 1, sebagian proporsi dari X1. Bisa 0,1, bisa 0,2, bisa anything between 0 and 1. Jadi, vektor W yang baru saya geser menuju ke arah X1. Kalau vektor W yang baru sekarang saya geser ke situ, saya lihat sekarang proyeksi X1 terhadap W sekarang ada di mana? Masih ada di region B. Masih ada di region negatif dari vektor W yang baru. Ada di region negatif dari vektor W aksen. Artinya klasifikasi ini menggunakan vektor W yang baru masih belum betul. Dengan menggunakan W aksen masih belum betul. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya update lagi W aksen sekarang. Saya update lagi karena klasifikasinya masih belum betul. Saya update lagi W aksennya menuju ke mendekati X1 lagi. Menjadi di sini sekarang W. Saya update sekarang W double aksen, update-nya lagi menuju mendekati ke arah X1 dengan proporsi tertentu. Alfa tadi. Konsep yang sama. Sekarang kita cek lagi proyeksi X1 terhadap W double aksen sekarang. W yang paling baru. Ternyata sekarang udah benar. Proyeksi X1 terhadap W double aksen ada di area positif dari vektor W double aksen. Ada di region A dari vektor W double aksen. Sekali lagi, region A adalah region positifnya, region B adalah region negatif. Berarti update ini akan memperbaiki klasifikasi X1 saya sekarang. Dari sisi dari sisi klasifikasi sekarang dengan W yang paling baru ini dengan bobot vektor pembobot W yang paling baru ini, saya bisa katakan sekarang bentuknya saya gambarkan ulang lagi. Ini sekarang menggunakan W yang baru, yang W double aksen tadi. Ternyata sekarang saya bisa melihat bahwa oke, X saya sekarang sudah jatuh di region yang klasifikasi saya sudah jatuh di region yang betul. Cek lagi untuk data yang lain, masuk di region yang betul nggak? Kalau ternyata regionnya masih salah, kita update lagi. Kita update lagi berkali-kali sampai semua dataset ini, dataset kita di sini punya 4 dataset, sampai iterasi ini kita lakukan berulang-ulang sampai W yang paling baru memenuhi semua persyaratan dataset. Jadi intinya dari perspektif klasifikasi,
Yang kita lakukan adalah kita mengupdate vektor bobotnya. Kita mengupdate vektor W-nya. Kalau vektor W-nya masih memberikan klasifikasi yang salah, vektor W-nya harus kita update mendekati nilai X yang salah, vektor X yang salah. Tapi kalau udah benar, jangan diupdate. Itu konsep perseptron. Jadi update mendekati arah vektor. Jadi waking vektornya diupdate mendekati arah vektor dataset yang salah. Itu sebetulnya konsep dari perseptron. Update-nya bagaimana? Update-nya itu tadi dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Jadi kalau update-nya sebaliknya, ya bisa saja kita ubah dengan proyeksi menjauhi dataset yang salah. Kalau kasusnya terjadi sebaliknya, harusnya di region B tapi terjadinya di region A. Update-nya harus dilakukan dengan menjauhi dataset yang salah. Kalau kasusnya terjadi sebaliknya, yang harusnya di region B tapi jatuhnya di region A. Kalau tadi kan jatuhnya di region B, harusnya di region A. Jatuhnya di region positif, tapi harusnya jatuh di region positif, tapi jatuhnya di region negatif. Itu kasus yang tadi. Kalau kasus yang ini, bisa aja harusnya jatuh di region negatif, tapi jatuhnya di region positif. Harusnya jatuh di region B, tapi jatuhnya di region E. Kalau itu terjadi, update yang harus dilakukan adalah update menjauhi nilai X yang salah, vektor X yang salah. Bedanya update-nya kalau yang tadi update-nya adalah W ditambah alpha X. Kalau di sini, kalau kasus sebaliknya, update-nya adalah W minus alpha X. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau salah harusnya di region E tapi jatuhnya di region B, kita harus update dengan nilai ini. Kalau kejadiannya sebaliknya, harusnya di region B tapi jatuh di region E, kita harus update dengan persamaan yang ini. Yang sebenarnya yang membedakan hanya tanda ini, positif dan negatif. Nah, kalau gitu kapan kita secara matematis kapan kita tahu dia positif atau negatif? Gampang. Kalau kita tinggal tambahkan faktor ini, karena ini menunjukkan bagaimana kesalahan yang terjadi. Kalau ininya negatif, berarti ini menunjukkan bahwa kasus kedua. Kalau T-nya lebih kecil dari Y, kita punya kasus kedua, di mana targetnya harusnya region B, tapi dia jatuh di region A. Nilai ini nilainya negatif, kalau nilai ini nilainya positif, yang mana T-nya targetnya lebih besar dari nilai keluaran dari network kita, berarti kita punya masalah seperti itu. Ini sebenarnya konsep perseptron. Saya karena waktunya nggak mencukupi, saya mau ngasih ilustrasi aja di sini. Ini yang kita lakukan sebenarnya. Persis kasus n-logic gate, di sini kita punya 0 dan 1, kita gunakan 0 dan 1, yang mana Hebbian rule nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Katakan sekarang saya punya kasus initial weight saya 0,4 minus 0,1. Saya hitung apakah nilainya betul. Saya gunakan nilai learning rate-nya 0,25, learning rate seperti yang saya bilang tadi, nilai alpha bisa apa aja antara 0 dan 1. Kemudian saya hitung, saya update nilai vektornya berkali-kali. Menggunakan data yang pertama, iterasi pertama saya menggunakan data yang pertama ketika X1-nya 0, X2-nya 0. Dari sini saya bisa mengupdate nilai W1, W2, dan W3. W1, W2, dan W0, sorry.
Kemudian saya lakukan iterasi berikutnya dengan menggunakan data kedua. Kembali saya menggunakan update yang sama di sini. W yang lama ditambah alpha learning rate dikali T minus Y kali nilai X1-nya. Juga untuk W2 dan B saya gunakan hal yang sama, saya update lagi. Saya dapat nilai W1, W2 dan B yang baru. Saya iterasikan kembali untuk data ketiga, begitu selanjutnya sampai akhirnya nilai W1 dan W2 dan B ini tidak berubah lagi. W1, W2 dan W0 atau B ini tidak berubah lagi. Nah, itu terjadi setelah iterasi ke-8. Iterasi ke-8 artinya iterasi pertama saya menggunakan data 1, 2, 3, 4, kemudian datanya habis. Iterasi ke-5 saya kembali menggunakan data 1, 2, berarti ini 5, 6, 7, 8. Berarti setelah 2 kali putaran saya mendapatkan nilai yang tidak berubah lagi, W-nya tidak. Di situ saya simpulkan bahwa W-nya sudah paling optimal. Ketika W optimal ini saya gunakan untuk kasus klasifikasi. Klasifikasi itu memenuhi apa yang disyaratkan oleh logic. Gitu. Saya sarankan dicoba aja dulu ini contoh pada slide ini, dicoba dihitung ulang satu persatu bagaimana saya melakukan perhitungan ini. Dari situ saya pikir kita akan dapat ide bagaimana update weighting values-nya, nilai bobotnya akan dilakukan. Sebenarnya konsepnya sederhana, seperti yang saya bilang tadi di awal, konsepnya matematiknya sederhana, konsepnya agak rumit karena menggunakan pendekatan vektor. Bagaimana matematisnya? Matematisnya ya sederhana, ini tadi. Ini tadi. Jadi nilai bobotnya kita update dengan menggunakan nilai yang ada di slide tadi. Ini formula yang saya gunakan untuk melakukan update pada bobot W1, W2, dan B. Satu-satunya persamaan yang saya gunakan untuk mengupdate bobotnya hanya ini. Cara matematis sangat sederhana yang membuat pemahaman perseptron menjadi agak rumit adalah cerita di baliknya. Ketika kita menggunakan konsep vektor untuk mengupdate nilai-nilai bobot. Oke, kayaknya sampai sini dulu cerita tentang neural network. Satu konsep optimisasi parameter pada neural network dengan menggunakan perseptron. Ini satu tingkatan lebih advance dari Hessian rule. Setelah itu saya akan membahas untuk konsep yang lain, yaitu konsep Adeline. Adeline ini, kalau mau baca-baca dulu, nanti Adeline ini tidak menggunakan pendekatan vektor, tapi dia menggunakan pendekatan optimisasi kalkulus. Jadi dia didiferensiasi untuk mendapatkan R yang rendah. Jadi pendekatannya bukan vektor, tapi pendekatan matematis dengan menggunakan integrasi diferensiasi. Kemudian setelah Adeline ini nanti akan satu konsep lagi yang paling penting, yang paling umum dan paling aplikatif, yaitu konsep optimisasi dengan menggunakan backgrouping. Keduanya akan saya bahas minggu depan. Untuk kali ini saya pikir saya akan cukupkan di pertemuan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya pikir udah mendekati waktu maghrib di sana. Kalau mau leave silahkan. Oke, terima kasih. Sampai sini terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Sebentar Pak, sebelum live kita foto bersama dulu untuk dokumentasi kuliah ini Pak. Untuk ya laporan. Oke. Ya.
Terus senyum apa gimana? videonya. Udah belum sih? Saya sendiri. Oke. Kirana. Mana Kirana? Islah, Naila. Kalau nggak ada yang ada saja nggak apa. Print screen. Ya, senyum 1, 2, 3. Di lockdown nih Pak Ari, jadi saya belum potong rambut udah berapa minggu. Sama Pak, saya juga nggak pernah potong rambut. Istri saya motong sendiri. Nah, Oke, sudah. Terima kasih semuanya Pak Teguh juga. jadi besok ya, Mas. Tadi saya tunggu Pak Ari, ya saya tunggu. Iya Pak. Link. Ya. Jam 3 Pak, insya Allah Pak. Monggo, kalau nggak ada pertanyaan, Iya. minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Pak. Mau nanya ya, Pak? Kalau yang momentum itu bakal seperti gimana ya, Pak ya? Kan saya kemarin nemu video di YouTube itu pakai metodenya itu momentum. Jadi kayak menggambarkan dia itu menuruni sebuah Oh, itu bukit. sebelah itu ya? Iya, Pak. Nah, itu nanti di Adeline. Kok dia? Iya, di Adeline. Adeline dan back propagation itu nanti kita bahas. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu lebih ke perhitungan matematis kan. Baik, Pak, kalau memang dibahas di berikutnya. Pendekatan vektor ya. Silahkan kalau mau lock off. Pak, saya mau bertanya sedikit Pak. Silakan. Untuk yang tadi yang mencari W aksen dan W double aksen itu, untuk batas dari regionnya itu selalu tegak lurus dengan vektor W itu atau bagaimana Pak? Iya, karena kita memanfaatkan konsep proyeksinya kan. Jadi batas mana tadi kalau saya share lagi. Jadi sebetulnya dia kan memanfaatkan apa namanya dua region ini. Jadi ketika X-nya jatuh di ke sebelah sini berarti dia masuk di region E. X-nya proyeksinya jatuh di sebelah sini berarti masuk di region B. Jadi sebenarnya ini pendekatannya mirip pemahamannya mirip-mirip sama signum tadi. Ketika kalau kita bicara signum kan borderline-nya si area pembatasnya adalah ketika Z-nya sama dengan 0 kan. Dari pemahaman vektor juga sama kan. Pembatasnya adalah ketika nilai proyeksinya sama dengan W sama dengan 0, panjangnya sama dengan 0 di proyeksi W-nya. Serupa sih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Monggo, silakan. Neural net itu neuronnya itu apakah selalu mesti ada regresi itu lah, terus ada activation function, apa sebenarnya regresi aja itu sudah bisa disebut neuron? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Sebenarnya apa? Nggak ada definisi khusus. Satu neuron itu apakah harus mengandung regresi? Apakah harus mengandung activation function? Apakah satu neuron itu berisi satu input? Apakah cabangnya harus banyak? Itu nggak ada definisi di situ. Jadi activation function itu tadi kan sebenarnya terpulang kepada usernya. Yang paling umum, saya bilang tadi yang paling umum sebetulnya adalah yang paling umum sigmoid function.
atau signum function. Tapi activation function kan bisa fungsi apa aja, termasuk bisa aja fungsi konstan. Fungsi konstan itu artinya apa? Fungsi konstan itu berarti kayak linear function, berarti nggak ada activation function ya kan. Fungsi konstan itu adalah sebuah fungsi juga kan. Jadi activation function itu bisa fungsi apa aja termasuk konstan. Ketika kita bicara konstan, ya berarti itu hanya sekedar linear function. Dan yang menarik lagi, nanti ketika kita membuat sebuah network yang kompleks, neuronnya juga boleh beda-beda. Activation function di neuron yang satu dengan neuron lain, activation functionnya bisa beda-beda. Itu sebenarnya pada penerapannya tingkat lebih tinggi nanti itu bebas terpulang kepada usernya masing-masing. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Nggak ada? Cukup, Pak. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, saya log off ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Minggu depan.